warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi dzikrihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashir al-Mubassir al-Dhakirin bima qala Allahu a'li fadhkuruni adhkurkum wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu yakhrujukum minadh dhulumati ilan nur wa kana lil mu'minina tahiyyatuhum assalam wa adalahum ajran karimah amma ba'du. Muslimin desa Keprirejo yang insyaallah dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para alim, para asatidz, khusus dzikri Kiai Romsi Wabnahu hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, para kiai selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita menuju jalan yang pernah dilalui Nabi Muhammad SAW, jalan menuju keridhaan Allah, jalan menuju keselamatan, jalan yang pernah ditempuh Nabi Muhammad SAW. Segenap takbir musolah Nurul Anwar. Alhamdulillah dalu ingkang minulya tumurun rahmati Allah kelawan bukti hujan. Amin. Oke, kamu merasa ini? Nah, ini bukti turunnya hujan adalah turun rahmat Allah. Mungkin sahabatnya yang mau sholat begini gara-gara sampai terus kabel bahwa ini adalah majlis yang insya Allah ridho. Kalau Allah ridho, insya Allah kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibun dengan rahmat yang Allah turunkan, apa-apa yang kita inginkan insya Allah naik ke langit dan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing ekonomi ini cepat, mudah-mudahan digangsal Allah taala. Amin. Sing kadhe utang, mudah-mudahan gampang bayar utang. Sing golek duit bojo, mudah-mudahan ada duit sing doyan regio dan asal beliau ikan sari, dan semua ini kita tujukan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat dunia lebih-lebih syafaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nun sewu, sebelum ngaji kula niki alhamdulillah teng pundi-pundi nalika Rabiul Awal tumut Maulid Rasul, tapi boten kados mriki. Niki istimewa, niki tidak istimewa. Lho nggih, niki didhawuhke para ulama. Sing dawuh kudu ulama kampung senes. Ulama min auliya Allah. Sinten sing dawuh? Di dalam kitab Al-Fathul Kubra Al-Alam, beliau Syekh Ibnu Haitham Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, risalahnya kecil. Di situ disebutkan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Siapa beliau? Santri dari Syekh Abdul Qadir Jailani ikut Kirobah. Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah seneng semua sedaya. Tapi santri ini untuk pasti wali, pasti santri dari wali. Di antara Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Insyaallah mudah-mudahan para asatidz itu semua sinten Ma'ruf Al-Qarhi. Piyambake bejo. Man ahya ta'ama li ajli qira'atil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan pembacaan maulid dengan mengeluarkan makanan, jadi nari-nari kia makanan dikeluarkan, bisa menyebut buah-buahan. Masih buah-buahan itu ono sangat Pak, ada makanan itu membuat kita girang, membuat kita senang. Oleh luwe nggak ada pesimis, tapi eswara karena semangat atau lekuarakan tambah karena itu turun.
Man ahya ta'aman li ajli maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan, dan mengejak daripada saudara-saudara, tetangga, anak, adik, semua umat Islam diajak dalam rangka pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bisa jadi damel rasul ansing sai si anyar nek saged nalikane lebih awal maos maulid pokok maos gawe simpan sing rapi. Ya, minimal sing api, ojo gawe kaos. Alhamdulillah sedaya saya. Ya. Kemudian apa? Fatabakhlul wa ahla makanan. Lalu kus ketalakan bukhur. Itu sudah masuk oleh Ma'ruf al-Qadri. Nalikane maulidan wonten dupa niku wangi sebab napa? Nyambut dugi rohani yang mangine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Muhammad termasuk fata'at toroh, dan kemudian dengan mengeluarkan minyak wangi. Masih itu kalau dulu sini yang harus masuk ya, ngejak turun wah ahla makanan, menghias tempat ini dengan bunga-bunga. Setiap ini bunga ini akan bertasbih kepada Allah. Insya Allah melok salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan ini menurut beliau Ma'ruf al-Qadri, menghidupkan dengan makanan, dengan menghias tempat, dengan wangi-wangian, dengan pakai baju yang bagus, hasanullah biyaumil qiyamah ma'afil qatil ulam an-nabiyyin, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelompok yang pertama di akhirat, yaitu kelompoknya para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad. Ini ajaran di para ulama bentene bilih singin sadere wonten maulid tiba, sadere wonten maulid habsi, sadere burda, mereka para ulama menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghatamkan beberapa mukhtarul hadis. Hadis-hadis pilihan diwaos, kelawan sholawat dan seterusnya. Tapi sekarang sudah ada tertib. Kita bisa baca tiba, kita bisa baca habsi, kita bisa baca burda. Semua dalam rangka muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dalam rangka meningkatkan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad. Wassallallahu Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka di dalam peringatan maulid pasti kita menyebut salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang pasti akan didengar oleh Nabi. Lu kok bisa? Iya, karena ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mati. Demikian juga ruhannya kita tidak pernah mati. Sebenarnya pada saat kita wafat itu hanya pisah antara jasad dan ruh. Jasadnya dipendam, dikubur, ruhnya tetap. Kalau ruhnya orang soleh istimewa, ya, lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alaiha ruhi hatta radda alaihi salam. Bilih setunggal tiang sinten mawon uruk salam dumateng kula terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Untuk apa? Hatta arada alaihi salam, untuk kemudian aku menjawab salam orang tersebut. Ini alhamdulillah semuanya insya Allah uruk salam nalikoni qiyam. Ya Nabi salam alaika, kan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengarkan, dikirim salam kita kepada Nabi oleh malaikat, dan Nabi menjawab salam tersebut. Dan salam tersebut oleh Nabi dikenal sebagai sintugi semerap Pak sintugi setunggal temu Nurul Anwar. Sedaya sintugi sing uruk salam Fulan bin Fulan disebut sak jenenge bapake, sehingga orang yang uruk salam di mata Kanjeng Nabi termasuk orang yang bakti kepada orang tua karena mengenalkan nama orang tuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih kok kita kepingin dikenal Nabi? Kita berharap syafaatnya Nabi SAW. Kalau bapak kita dikenal oleh Nabi, kita dikenal oleh Nabi SAW, nanti di masyarakat kita tidak repot-repot mencari Nabi SAW. Karena berkumpul manusia sejagat raya, mulai zaman pertama kali manusia dicipta Nabi Adam sampai nanti terakhir manusia yang dicipta, kumpul dari satu yang disebut dengan tempat yang nama mahsyar. Kita dikumpulkan hasuro, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita butuh pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengandalkan amal sampai bakal dihisab. Hisab menunggu daripada masuk ke dalam hisab
50.000 tahun. Antri itu sesuatu yang menyiksa. Jadi kita begitu dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dihadapkan dengan mahsyar, alam di mana kumpul matahari di atas kepala kita. Itulah butuhnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang didekat oleh Nabi, siapa yang Nabi tahu kepada satu persatu, Nabi akan memberikan syafaat. Ikut dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Satu orang bermimpi Nabi SAW. Satu orang ini orang soleh, nun sewu Pak, netepi syariat, dia sholat, kadang dia sholat halu, apik nang tonggo, apik nang bojo, ngadai anak nas pituruti, kepanggil kanjeng Nabi nalikan ini mimpi. Tapi apa yang terjadi saat bertemu di mahsyar? Orang ini gak direken belas sampai kanjeng Nabi SAW. Nabi tidak mengenal orang ini karena dia merasa dirinya kecewa, merasa dirinya sangat prihatin. Aku gak dikenal Nabi Muhammad SAW. Terbangun dalam mimpi tersebut. Terus kanjeng Nabi, "Maro'ani firman lang fahuwa haq fa inna syaitan la yamathalu bih." Sopo si mimpi aku nalikane mimpi dalu utawa siang, maka itu adalah hak, karena setan tidak bisa menyerupai aku, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beri kanjeng Nabi itu kita mimpi sampean itu benar. Apa man kanjeng Nabi beda sesuatu itu pasti benar adanya. Misalnya sampai diberi kanjeng Nabi kedukun emas mburi omah, pasti sampai nemu emas. Senengan lah ngono apa? Boleh harta atau ya? Nah, kita berharap bertemu dengan Nabi satu bentuk daripada kemuliaan. Orang itu demikian, tapi ternyata apa? Nabi tidak mau dengan dia. Akhirnya dia datang kepada ulama. Dia konsultasi kepada ulama. Ya Kiai, tadi malam Ra'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi sama sekali tidak mengenali aku. Apa yang disarankan oleh Kiai? Kiai mengatakan perbanyaklah baca sholawat, karena dengan itu nanti Nabi akan mengenalmu. Alhamdulillah, karena dia menetapi syariat di sholawat tidak 1000, tidak 20.000, tapi tidak terhingga dia baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhasil malam hari bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kemudian tersenyum kepada orang tersebut. Ini yang kita cari, senyumnya Nabi kepada kita umatnya, tapi khusus untuk kita, bukan untuk orang lain. Senyumnya Nabi untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Itu yang kita butuhkan. Karena apa? Sekarang aku mengenalmu dari sholawat yang kau hanturkan kepada aku. Dan malam ini kita bersama-sama urus salam. Ini 1, 2, 3, 4 yang hadir lebih dari 40. Salah satunya walinya Allah Ta'ala pasti kabul. Maka sholawat itu akan berkumpul jadi satu, sekian banyak, dan Nabi akan menjawab. Saya berharap satu persatu yang hadir di sini Nabi mengenal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nama kita dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, pulang dari sini sampai enggak ada wirid sholawat khusus. Sholawat khusus, entah itu Sallallahu Alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sholawat nariyan, atau sholawat ibil qulubi, atau sholawat azhir, apapun yang panjenengan hafal, sampai mau minimal sehari 1000. Kita sanggup? Sanggup? Guyu-guyu modalnya gak sanggup ini. Lek si guyu ini 100 saya disini. Nggih. 100 mawon. Lek gak kuat 100 nggih 10 disini. Sing penting istiqomah. Istiqomah mulai saiki aku tak melazimi mau sholawat paling gak ping 10. Wis alhamdulillah timbangane gak blas. Tapi yang biasa wirid, yang biasa zikir, kerjakan lebih dari 100, minimal 300. Terus ulama zikir terpendek, terkecil itu ya, itu adalah jumlah 300. Terbanyak terhingga seakan-akan ulama zaman singin itu kadang minimal 10.000 setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mimpi kanjeng Nabi. Lek awake iki 10 berharap mimpi kanjeng Nabi, ya kok dhisik. Aya engko wis ditingkatno 100 ya. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalul a'mal adwahuma wa inqal. Sak bagus-bagus amal itu, sing penting istiqomah. Masih sedikit. Khusus untuk sholawat supaya kita dikenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nalikane kumpul yang sak mono katai, wonten sedaya kanjeng Nabi semerah. Nanti di akhir zaman, ya, nanti di mahsyar, nanti di sirat, itu akan dibagi 3 jenis golongan umat yang beragama Islam. Wa jannatun na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Surat apa nih?
Surat Waqiah. Sampai nulis dari kemarin antuk asar. Insyaallah kata rezeki nih, lancar rezeki. Surat Waqiah. Mereka disebutkan Jannatun Naim, jannah surga akan dimasuki oleh mereka dari 3 golongan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sepertiga dari golongan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam saumati, Nabi Nuh saumati, 123.999. Sebab apa? Yang terakhir Kanjeng Nabi SAW. Itu semua punya umat. Hanya Nabi yang tidak punya umat, ya. Kalau Rasul punya umat, itu semua di total hanya sepertiga yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat berikutnya itu mengatakan bahwa wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari umat akhir zaman, termasuk awake dhewe. Para sahabat mirsani ayat ini kuatir, ya apa iki ku anak putuku, ya apa awake dhewe apa katut sepertiga ini. Maka di situ dikatakan setelah itu turunlah ayat thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sepertiga masuk surga, dan di umat akhir zaman ini sepertiganya yang masuk surga. Sepertiga ini dibagi dengan sepertiga. Terdapat di dalam Maulid Tibah itu ada hadits tsani, ya. Maka yang pertama sepertiga yang 3/3, Pak. Jadi kesetujuan umatnya Kanjeng Nabi itu dibagi dulu. Pertama sepertiga ayat khulul jannah bi ghairi hisab, mlebu surga tanpa hisab. Tapi kudu melok di mana sirat. Semua sirat itu akan dimasuki oleh manusia, umat manusia. Tidak lain tidak masuk sirat, semuanya masuk. Dan yang sepertiga adalah mereka-mereka yang masuk surga tapi harus dihisab dulu, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pengampunan Allah, maka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sepertiga ini yaitu Nabi Nuh akan bertemu dengan malaikat, dan malaikat nyata dikit akan ketemu dosane kamsalil jibal, koyok gunung dosane, sehingga apa? Pada waktu dihisab mendapatkan buruk lebih banyak daripada kebaikan, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai versi pundi? Pertama, kedua, nomor ketiga. Kayaknya nomor pertama gak pantas nih. Gak pantas modelnya. Maka kita butuh syafaat Nabi untuk pantas menjadi yang pertama. Apa sebab? Sepertiga yang masuk surga tanpa hisab itu diantara mereka mendapatkan hak memberikan syafaat. La yasfa illa min thalis, tidak memberikan syafaat kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Terus Kanjeng Nabi sampai sedaya niki patut diteni Kanjeng Nabi. Pertama teng mahsyar. Beli boten kepanggih kula teng mahsyar, kula entosi teng hisab. Beli boten kepanggih kula teng hisab, kula entosi teng sirat. Beli boten kepanggih teng sirat, kula entosi teng haud. Telogane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek boten kepanggih Kanjeng Nabi di 4 tempat ini alamat gawe syafaat, kecuali mereka yang sudah masuk neraka tapi ada iman, mendapatkan syafaatul uzma. Kali-kali mari mlebu neraka baru oleh syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Sementara yang memberikan syafaat selain para nabi dan rasul adalah para ulama. Para ulama ini bisa memberikan syafaat kepada 70.000 daripada umat dan santrinya. Makanya alhamdulillah memiliki wonten ulama, wonten kiai Romsi, wonten kata ulama, melok ulama Pak. Pun melok lintu-lintune, mosok kate melok golongane Michael Jackson. Lah mboten lah. Melok golongane pemain sinetron. Lah mboten lah. Melok ulama karena mereka bisa memberikan syafaat kepada 70.000. Lah 70